Kalian tahu ya, pelantikan menteri kemarin di istana. Tahu kalian siapa yang paling sakit hati? Said Didu. Sakit hati dia. Ngomel-ngomel dia di podcast kawannya dia. Karena apa? Kecewa berat dia gara-gara apa? Gara-gara Bapak Prabowo masih memakai orang-orangnya Jokowi. Ada Kodari, Hasan Nasbi, Dudung, dan juga Letkol Teddy. Jadi ternyata kawan ini berharap supaya 4 orang Jokowi ini jangan dipakai lagi sama Bapak Prabowo. Said Didu, siapa lo? Sini dulu kau. Kau siapa? Kok jadi kau yang kekerahan? Awas kau ya. Sana dulu kau, nanti ku panggil lagi. Saya melihat begini, ini betul-betul membuat pusing kita Presiden Prabowo. Karena yang kita harapkan adalah Presiden Prabowo betul-betul menjadi pihak yang mandiri dengan membuang semua yang kita kenal Jokowi yang terus terang memberikan warisan Presiden Jokowi ke Prabowo yang sangat berat. Yang sangat berat. Ekonomi, politik, keamanan, kohesivitas sosial, kita saling pecah belah gitu kan. Nah, di tengah-tengah serangan Jokowi kepada siapapun, bukan hanya kepada JK, kepada siapapun, kita harus ingat sekarang sudah 4 Jokowi yang ada di sekitar Prabowo, 1 sekap, Teddy, itu kan lalu lintas segala-galanya, gitu kan. Nah, kemudian Dudung itu ya kita tahulah Jokowi tulen. Kalau Kodari jelas, Hasan Nasbi sudah jelas-jelas diberhentikan, ditarik kembali, gitu kan. Nah, jadi sekarang menurut saya tidak salah kalau ada yang berpendapat sekarang rezim Prabowo adalah rezim Jokowi 3 periode. Harapannya Said Didu ya, orang-orang Jokowi dibuang. Bukannya dibuang, malah nambah 1. Hasan Nasbi keluar, balik lagi dia masuk. Jadi Said Didu, berarti kemarin kalian yang dipanggil ke Hambalang itu gak ada gunanya ya. Padahal udah berharap kalian kan Bapak Prabowo paling gak ngasih berapa kursi sama kalian kan. Ada Said Didu, ada Siti Zuro. Setelah itu ada lagi siapa namanya itu? Aduh, siapa sih kabar reskrim kemarin itu? Susno Duaji. Ada juga Abraham Samad. Kirain mau dikasih kursi. Kata cuma ketemu doang. Kasihan deh lo. Dikiranya dia yang mereka berapa yang akan menggantikan nampak Jokowi itu. Berharapkan Letkol Teddy dibuang, Dudung dibuang, Hasan Nasbi jangan masuk, Kodari juga dibuang. Mereka berpikir kenapa lah yang nampak ini masih bercokol di lingkarannya Bapak Prabowo, kan begitu. Mereka berharap mereka yang menggantikan yang nampak orang ini. Said Didu menggantikan Letkol Teddy. Abraham Samad ya kan menggantikan Dudung Abdurrahman. Siti Zuro menggantikan Kodari. Kan begitu, ya kan? Siapa lagi, satu lagi itu siapa namanya itu Susno Duaji menggantikan Hasan Nasbi. Mungkin pikirannya mungkin ini loh ya. Mungkin. Makanya kecewa berat dia. Dia pikir dapatan jatah dia. Mungkin ini loh ya, mungkin. Ya, tapi kalau memang Bapak Prabowo mengundang kalian hanya untuk berbincang-bincang aja, itu pun juga kan satu kehormatan sama kalian. Kok kalian nggak senang sih? Kami kalau diundang sama Bapak Prabowo senang, kami senang kali. Nggak akan berharap apa-apa. Paling cuma berharap foto-foto doang. Sebentar, artinya wajah pemerintahan Prabowo adalah wajah Jokowi. Coba kasih elaborasi lagi, gimana Bang? Artinya dibagi seperti sekarang, lalu lintas orang yang mau ketemu presiden diatur oleh Sekap, lalu lintas berita diatur oleh Kodari, kemudian lalu lintas pembahasan, prioritas pembangunan dan apa yang mau dipublikasikan diatur oleh Dudung, dan yang menghajar siapapun adalah Hasan Nasbi. Senjata udah lengkap tuh ya? Sudah lengkap. Jadi, apakah ini adalah implementasi dari pernyataan Presiden Prabowo menyatakan pengamat akan ditertibkan? Oh iya, beberapa waktu lalu, ya.
Nah, kalau itu dilakukan, saya pikir ini pas pemasangan ini Kodari, Hasan Nasbi, Dudung, Teti. Itulah mungkin ilmu Kopassus keluar. Nah, bukan untuk kepentingan negara, tapi yang menarik adalah di hari yang sama Jumhur Hidayat yang anti Jokowi dan pernah dipenjara Jokowi 1 tahun seperti Bang Edi, diangkat jadi Menteri Lingkungan Hidup, ya kan? Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada dalam kabinet. Sebentar dulu. Dari sini pun juga sebetulnya tidak bisa kalian nafikan, tidak bisa kalian sangkal. Sebetulnya Bapak Prabowo itu tidak memilih baik dia orang Jokowi ataupun anti Jokowi. Kalau memang beliau melihatnya kompeten, beliau akan angkat itu. Aku sudah telusuri Jumhur itu kemarin gara-gara undang cipta kerja, ya, masuk penjara dia 10 bulan. Masuk penjara 10 bulan, coba bayangkan, ya. Kalau misalnya Bapak Prabowo, ya, katakanlah komunikasi tersembunyi dengan Bapak Joko Widodo, ya, katakanlah kalian berpikir bahwasanya beliau itu adalah Jokowi, rezim Jokowi periode ketiga, kan begitu. Otomatis beliau itu akan tanya-tanya sama Bapak Joko Widodo, gimana kira-kira si Jumhur ini mau kita naikkan atau enggak, boleh enggak? Kan begitu. Ini kan beliau itu salah kalau kalian bilang enggak mandiri. Karena apa? Jumhur yang jelas-jelas anti Jokowi juga beliau angkat menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Bukan staf khusus, bukan wakil menteri, bukan komisaris, langsung menteri. Memang otak kalian itu memang terlalu kotor. Kan begitu, otak kalian yang terlalu kotor. Kalian berharap bahwasanya semua orang Joko Widodo walaupun punya kompetensi, ya, itu dibuang sama Bapak Prabowo. Tapi orang-orang kalian walaupun nggak ada kompetensi, ya kan, tapi maunya dirangkul sama Bapak Prabowo. Bego banget kayak gitu Bapak Prabowo. Enak aja lo. Siapa lo? Itu dia. Berpikir realistis lah kawan. Terlalu banyak kau pula berendam kemarin kau. Jadi kayak gitulah kau kan. Jadi kalau biasanya, kalau misalnya sesuatu kelamaan berendam di dalam air, ya kan, itu biasanya mengkerut. Mulai dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki mengkerut. Kepala mengkerut. Isi-isinya pun ikut mengkerut. Badan mengkerut. Ikut di dalamnya juga mengkerut. Di bawah perut pun ikut mengkerut. Apa nyumpung para bilang ini? Apa rupanya di bawah perut? Di bawah perut ada paha. Paha pun ikut mengkerut. Susah orang ini. Jadi kayak ginilah orang yang berpikirnya mengkerut gitu loh. Berpikiran sempit. Coba kalian itu open minded. Jangan cuma gara-gara ya kalian gak terpilih. Gagal maning. Iki piye iki son? Gagal maning. Rocky Gerung dan Saganda yang sampai detik ini betul-betul anti Jokowi. Rocky Gerung itu bukan orang sembarang datang. Artinya tidak mungkin hanya terima undangan dia langsung datang. Siapa tahu ada komunikasi di balik itu. Jangan sampai ini hanya pemanis. Pemanis terhadap kebijakan yang diambil bahwa negara tanda kutip saya serahkan kepada Jokowi. Itu kira-kira reshuffle hari ini kan. Kalau saya sih melihat membacanya sepertinya Solo oligarki Parcok betul-betul sudah berkolaborasi untuk mempengaruhi Prabowo. Maka inilah Jokowi 3 periode. Nah, mungkin 2028 sudah berbalik bahwa ini adalah kerjanya Gibran. Ya, jadi jangan heran nanti kalau menteri-menteri itu menghadapnya ke Gibran setelah selesai ini. Mereka bilang Jokowi memecah belah. Dia sendiri memecah belah sudah. Memecah belah antara pendukung Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo, ya, dengan mengatakan nanti bakalan menteri-menteri ini akan akan menghadap ke Gibran. Lapet. Jadi itu dia, memang betul-betul kecewa kali mereka, ya kan. Coba bayangkan kalian, yang bikin kecewanya Rocky diundang, Saganda diundang, ya kan, Said nggak diundang. Ke Hambalang diundang, ke Istana nggak diundang. Said Didu, Abraham Samad, Siti Zuhro, satu lagi Susno Duaji. Ya ngapain coba diundang? Udah aku bilang kemarin, kalian itu menurutku ini loh ya, menurutku kalian itu terlalu ribut.
Jadi Bapak Prabowo ngajak kalian ngobrol itu seolah-olah bilang begini, kalian itu gak usah ribut deh. Aku punya program ini, ya. Aku nggak minta kalian bantu, nggak perlu kalian bantu karena nggak ada gunanya juga, ya. Tapi kalian diam aja. Tapi penyampaianmu, ya Said Didu, kepada teman-temanmu itu berbeda. Lain yang disampaikan Bapak Prabowo, lain yang kau sampaikan sama mereka. Yang kau sampaikan versimu. Padahal Bapak Prabowo sebetulnya ingin merangkul kalian, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menertibkan. Jangan kalian bilang, ya, Hasan Nasbi, Kodari, ya mereka ini yang akan, mereka ini yang akan mengkontrol berita-berita. Ya kalau misalnya berita-berita kayak kalian itu perlu dikontrol. Kan begitu. Ya ini penyakit-penyakit orang yang sampai sekarang memang betul-betul nggak bisa membatasi dirinya gitu loh. Kenapa harus dibatasi dirinya? Ya kalian harus tahu. Emang kalian jadi apa sih sekarang? Kalian jadi apa? Kalian tokoh apa gitu loh? Sepenting apa kalian di bangsa ini? Hah? Sepenting apa kalian dianggap oleh masyarakat Indonesia? Enggak ada. Sesama kalian yang kalian menganggap penting. Said Didu menganggap Abraham Samad penting. Abraham Samad menganggap Gatot penting. Gatot menganggap Susno Duaji penting. Susno Duaji menganggap Refli Harun penting. Refli Harun menganggap Said Didu penting. Said Didu menganggap Sadana Nainggolan penting. Kalian sama kalian yang menganggap kepenting. Kenapa aku bilang kalian itu nggak dianggap penting? Karena apa? Ya karena kalian itu kemarin itu tetap berada di barisan capres kalah, kan begitu. Nah, kalian berada di dalam barisan capres kalah, ya. Tapi suara kalian itu ribut gitu, ya. Nah, terlalu mengganggu gitu, terlalu mengganggu ke presiden yang terpilih, terlalu mengganggu ke presiden dan juga wakil presiden yang sedang bekerja, terlalu ribut kalian. Kalian periksa dulu itu, ya, di kubunya PDIP yang 16% itu, ya, yang tahu diri itu, mereka tahu diri. Saat ini mereka tahu bahwasanya posisi tidak sedang menguntungkan mereka, walaupun di parlemen secara nasional suara mereka nomor 1. Tapi di lingkaran kekuasaan mereka 0. Tapi mereka nggak ribut. Sama kayak kalian sebetulnya, sama-sama 0. Di lingkaran kekuasaan kalian nggak ada. Mereka juga nggak ada. Tapi bedanya mereka nggak ribut, kalian ribut. Jadi kalian framing seolah-olah bahwasanya para Jokower, ya setelah itu pendukung Bapak Joko Widodo, pendukung Bapak Prabowo ribut. Enggak. Yang ribut kalian. Kalian bilang kami memecah belah. Enggak. Yang memecah belah kalian. Isu ijazah Bapak Joko Widodo begitu juga. Kalian bilang Bapak Joko Widodo yang memecah belah. Yang memecah belah kalian. Gibran begitu juga, gara-gara masih nongkrong di situ sebagai wakil presiden, kalian katakan beliau pemecah belah. Yang memecah belah kalian. Masa yang sudah terpilih secara konstitusional mau kalian turunkan juga? Itu dia. Aku bilang sama kalian, untuk saat ini Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, ya, saat ini masih sama-sama kuat sebagai calon presiden, sebagai calon wakil presiden. Memang benar, waktu kemarin, ya, beberapa bulan yang lalu, PAN, Demokrat, PKB, begitu juga Golkar sempat mensonding bahwasannya mereka mereka akan mendorong atau mereka akan menyodorkan calon masing-masing gitu loh. Mereka hanya mendukung Bapak Prabowo, tidak mendukung Gibran. Tapi ya biar tahu kalian, salah satu tokoh PAN juga mengakui bahwa kita harus realistis. Kalau powernya, kalau pamornya Bapak Joko Widodo masih kuat, artinya apa? Gibran juga masih kuat. Dan realistis Bapak Prabowo masih menggait Gibran nanti. Di tahun 2029. Kalau Bapak Prabowo menggait Gibran, siapa yang berani? Aduh, kalian simak ini. Geblek. Kalau dari partai-partai politik itu, saya belum melihat ada yang siap untuk menjadi penantang Pak Prabowo sekarang ini. Banyak yang beraspirasi menjadi pendamping potensial Pak Prabowo. Rebutannya cawapres. Partai
bahkan katakanlah dia punya menteri di kabinet segala macam, dia nggak punya kursi di DPR, kurang dianggap. Saya nggak usah sebutin, tapi sudah banyak kan contohnya kan. Nah, kalau Pak Derajat melihatnya di 2029 Pak Prabowo bakal tetap sama Mas Gibran, atau kalau balik lagi ke sejarah politik bakal ganti juga, Pak? Kalau kata Pak Jokowi, bareng terus. Periode. Sekarang ini kita harus akui Pak Jokowi itu masih popularitasnya sangat tinggi. Iya. Jadi ya kalau popularitas Pak Jokowi tetap sangat tinggi dan kemudian Mas Gibran dapat koktail efeknya dari Pak Jokowi, tentu Pak Prabowo akan sangat rasional untuk mengajak Mas Gibran kembali gitu. Jadi kalau memang nanti ternyata konstelasinya memungkinkan Bang Sul untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo, ya tentu akan kita ambil gitu. Tapi untuk hari ini konyol kalau kita ngomong duluan soal itu. Itu dia. Kalau kita ngomongin itu konyol. Makanya aku bilang kemarin beberapa bulan yang lalu, aku udah jamin sama kalian, berita ini cuma panas 3 hari, betul kan? 3 hari menghilang. Pan menyodorkan menyodorkan ketua umumnya menjadi wakil presiden, PKB menyodorkan ketua umumnya menjadi wakil presiden, Golkar juga kemarin ikut-ikutan. Tapi tarik diri lagi, bikin pernyataan ulang. Aku bilang, ini gak akan bertahan lama isu ini. Isu ini cuma 3 hari, betul 3 hari hilang. Mereka cuma test on the water. Mereka cuma cek ombak aja. Gimana kira-kira nih ombak ini ya? Kalau misalnya ombaknya agak menghantam ke kanan, ya agak dibelokkanlah dia ke kiri, kan begitu. Kalau ombaknya menghantam ke kiri, agak dibelokkan ke kanan, kan begitu. Opung Parbelak, kalau misalnya ombak menghantam dari kanan, maunya ke kanan. Kalau ombak menghantam ke kiri, maunya ke kiri. Jelas gitu, ya kan? Ya, jadi biar sekalian tenggelam. Di mana-mana kalau kapal itu, ya dia itu melawan ombak. Kalau ombaknya begini, kapal harus begini, dilawan, gitu. Bukan ngikut dia, tenggelam dia. Makanya gue bilang mereka ini sudah tes, tapi tesnya cuma sebentar 3 hari. Ya hitung-hitungan try out. Jadi mereka menyadari betul bahwasannya popularitas Bapak Joko Widodo ya tidak dibuat-buat, memang masih sangat tinggi. Kita mau bilang apa? Opung Parbelak YouTuber Nusantara menjadi saksi mata bagaimana sampai sekarang ya yang namanya Bambang Saptono itu masih asik merekam di rumah Bapak Joko Widodo. Beliau adalah salah satu orang yang paling rajin merekam orang-orang yang datang ke rumah Bapak Joko Widodo. Saya Bambang Saptono. Aduh, jujur aja loh gue bilang ya. Jadi kalau bisa dikatakan popularitas Bapak Joko Widodo itu masih susah. Untuk dikalahkan masih susah. Siapa sih yang bisa menyaingi? Jujur saja, SBY belum bisa. Megawati belum bisa, ya. Zulhas belum. Ya, apalagi Amin Rais, apalagi? Nggak ada. Coba bayangkan kalian, aku kalau misalnya dari Jakarta ke Solo, itu dilewati Yogyakarta. Tapi nggak ada tuh yang singgah ke rumah Amin Rais. Foto-foto depan rumahnya, bikin tangan begini jadi seolah-olah tempor ratapan. Nggak ada tuh. Nggak tertarik. Itu loh. Ya, tapi kalau berbicara ya tentang hubungan antara Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo, hati-hati kalian, hati-hati. Seolah-olah Bapak Prabowo menjaga jarak, ternyata apa? Ternyata Bapak Prabowo hatinya masih terpaut kepada Bapak Joko Widodo. Enggak semua kebijakan-kebijakan Bapak Prabowo, ya, dan juga aku yakin seyakin-yakinnya, semua kebijakan Bapak Prabowo tidak ada yang dipengaruhi oleh Bapak Joko Widodo. Karena hubungan mereka saat ini hanya sekedar sahabat. Hubungan mereka ini hanya sekedar ya teman gitu loh. Yang saling mempercayai. Walaupun mungkin ada orang-orangnya Bapak Prabowo ya yang berusaha untuk menarik Bapak Prabowo untuk tidak terlalu dekat kepada Bapak Joko Widodo. Gitu loh. Emang ada Opung Parbelak? Ada? Banyak.
Lingkaran Bapak Prabowo itu banyak yang seolah-olah ingin menarik Bapak Prabowo supaya jangan dekat-dekat sama Bapak Jokowi. Alasannya apa, Bung? Cuma aku yang tahu alasannya apa. Siapa-siapa aja, Bung. Biar aku aja yang tahu orangnya siapa-siapa aja. Kira-kira efek nggak, Bung? Aku aja yang tahu efeknya bagaimana nanti. Begitu. Enak aja mau ditarik-tarik, dan juga ini kayak siapa, Said Didu ya, berharap orang-orangnya yang ada di sana. Kemarin Menteri Pertahanan Bapak Sapri Samsudin itu sudah memanggil mantan para purnawirawan ya. Di situ ada Gatot Nurmantio, kayaknya Sunarko juga pasti ada di situ ya, dan juga ada beberapa purnawirawan kan begitu. Yang lainnya, yang satu grup sama kalian kan begitu ya. Tapi sekarang begini ya, apakah itu menjadi gambaran bahwasanya ya Bapak Sapri Samsudin ingin mencoba-coba membangun kekuatan di balik membangun kekuatan yang lain selain daripada kekuatan yang lain yang tidak mendukung Bapak Prabowo? Aku rasa enggak. Ingat ya, kalau bicara politik, apa yang kasat mata belum tentu itu kebenarannya. Kan begitu. Kalau kita lihat yes, ternyata belakangnya no. Kita lihat belakang depannya no, ternyata di belakangnya yes. Gitu, banyak yang berasumsi bahwasanya Bapak Sapri Samsudin ini sedang membangun kekuatan. Terlalu dini, kawan. Terlalu dini dan juga terlalu bisa diukur gitu loh. Kalau beliau mau membangun kekuatan, lebih bagus beliau itu mengadakan pertemuan-pertemuan tersembunyi, pertemuan-pertemuan tertutup. Jangan ada orang-orang Prabowo yang lain yang tahu. Jangan orang-orang yang pro pemerintahan tahu. Jangan ada orang-orang Joko Widodo yang tahu. Itu. Sebentar dulu, Pung Parabelak. Aku curiga nih. Kenapa kok ngomongin Sapri Samsudin? Enggak, aku hanya mempertegas saja. Bahwasanya jangan terlalu khawatir. Jangan terlalu khawatir dengan manuver-manuver daripada menteri-menteri Bapak Prabowo. Mereka ini orang-orang setia ini. Orang-orang setia ini. Nggak akan. Pokoknya jangan kita pernah negative thinking. Ya itu, ya. Kan betul yang ku bilang itu. Begitu juga lihat dulu ekspresinya Said Didu itu. Ekspresinya Said Didu itu kan. Kesal dia. Aku rasa bukan cuma dia yang kesal. Yang lain kesal, apalagi narko. Kesal kali itu. Karena mereka berharap orang-orang mereka, ya, itu dirangkul sama Bapak Prabowo. Emang dasar nggak tahu diri. Kalau aku bilang nggak tahu diri, nanti bertarung di tahun 2029 baru kalian berharap lagi, ya, untuk bisa mendapatkan jatah, mendapatkan kue. Cari capres kalian. Kalau memang kalian berharap dan juga yakin Anies Baswedan bisa membawa kalian untuk mendapatkan jatah, mendapatkan karir, mendapatkan kedudukan, ya udah itu usung lagi. Tapi kalau kalian merasa nggak yakin, usung Bapak Prabowo aja. Kalau memang nggak yakin kan begitu, usung Bapak Prabowo gitu loh. Masuk ke gerbongnya Bapak Prabowo. Karena ada tuh yang masuk ke gerbongnya Bapak Prabowo. Orang-orang setia Bapak Prabowo kan begitu, seperti Babi Haikal contohnya. Dia lebih memilih ngikut sama Bapak Prabowo dan juga Bapak Joko Widodo. Fahri Hamzah contohnya. Mereka dia lebih memilih untuk ngikut sama Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo ditimbangkan ngikutin Anies Baswedan. Itulah orang yang pintar, orang yang cerdas. Karena apa? Dia tahu bisa mengukur kekuatan. Kan begitu. Percuma Sunarko itu, ku bilang berulang-ulang kali, percuma dia itu ahli strategi, menentukan siapa presiden menang kalah aja, masa dia nggak tahu? Sedangkan aku jujur ku bilang sama kalian ya, mulai dari 2004 aku sudah memilih calon presiden, ya, memilih calon presiden dan wakil presiden secara langsung dari tahun 2004. Nggak pernah meleset, semua yang ku pilih menang. Semua yang kupilih menang. Aku bukan orang partai politik tulen gitu loh ya. Jadi contohnya ya waktu itu Mega Pro gitu kan. Aku ini orang PDIP. Walaupun caleg yang kupilih dari PDIP, nggak serta-merta aku milih Mega Pro waktu itu kan begitu. Kita bisa lihat anginnya kemana. Oh ini ke apa? SBY. 2 kali aku pilih SBY, 2 kali aku pilih Joko Widodo, dan sekali aku pilih Prabowo. Sekalipun nggak pernah gagal calon presidenku. Sedangkan aku orang awam tahu, masa kalian yang ahli strategi nggak tahu?
Aduh, pusing deh. Ya, jelas ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, sekarang ini orang-orang ini lagi pusing ini, ya. Lagi pusing karena apa? Karena nggak apa namanya, harapannya nggak terjawab. Oke, jadi itu dulu dari Rumpung Parmelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.